wabarakatuh. Saya Purnandani Sani Yunus dari kelas manajemen C akan membahas pemberian mahar manfaat dalam pernikahan Islam menurut 4 mazhab. Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa Arab yang artinya mas kawin. Mahar yaitu pemberian wajib dari suami kepada istri ketika berlangsungnya akad nikah di antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Sedangkan menurut istilah, mahar adalah suatu kewajiban yang harus dipikul oleh suami yang akan menikahi istrinya sebagai tanda persetujuan atau kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Adapun dasar mahar yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, "Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian dengan senang hati." Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila seorang pria ingin menikahi seorang perempuan yang untuk dijadikannya sebagai istri, maka wajib terhadap pria untuk memberikan mahar. Hukum mahar adalah wajib yang menurut kesepakatan para ulama merupakan salah satu syarat sah nikah. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar dapat ditangguhkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Karenanya, mahar yang belum ditunaikan menjadi utang bagi calon mempelai pria. Adapun beberapa imam yang memiliki perbedaan mengenai pemberian mahar manfaat, yaitu yang pertama Imam Syafi'i. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mas kawin. Maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat diperbolehkan. Suatu barang tidak boleh dijadikan mas kawin kecuali diketahui adanya dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan. Mas kawin yang diberikan bisa sedikit dan bisa juga banyak atau sama saja. Dengan demikian, boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan mas kawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham. Imam Syafi'i juga membolehkan adanya mahar yang berupa jasa seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, melayani selama sebulan, ataupun mengajarkannya Al-Quran, seperti yang dikutip dalam kitabnya Al-Um. Yang kedua, yaitu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Hanafi, mengenai mahar berupa jasa, mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah, sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan Al-Quran atau melayani istri, yang menurut Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi dalam kitab Syarh Fathul Qadir yang menjelaskan bahwa jika seorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama 1 tahun atau mengajarinya Al-Quran, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Dasar Imam Kamaluddin bin Al-Humam Al-Hanafi dalam mengajarkan Al-Quran sebagai mahar diganti dengan mahar mitsil adalah terdapat di dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi, "Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan atau tahanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika terjadi di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Mazhab Hanafi mengatakan jika laki-laki menikah dengan mahar manfaat benda berupa menghuni rumah miliknya, menaiki hewannya, mengangkut barang bawaan di atas untanya, menanam di lahannya selama kurun waktu tertentu, maka penyebutan mahar sah dan perempuan berhak mendapatkan manfaat yang telah disebutkan. Ukuran minimal mahar mitsil menurut Abu Hanifah adalah 10 dirham. Jika lelaki menikah dengan mahar berupa benda yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung, sedangkan harganya pada waktu akad setara dengan 10 dirham atau lebih, kemudian harganya berkurang di bawah 10 dirham sebelum diserahkan, maka perempuan tidak memiliki hak untuk menuntut lebih karena yang dianggap adalah harga di saat akad. Adapun jika lelaki menikah dengan mahar benda yang harganya setara dengan 8 dirham di saat akad, maka perempuan menuntutlah 2 sisanya meski harganya di saat penyerahan
naik menjadi 10 dirham. Dasar hukumnya terdapat di hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Duruqutni Al-Baihaqi yang artinya dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan nikahkan wanita kecuali sekufu dan jangan pula mengawinkan wanita kecuali para walinya dan tidak ada mahar yang kurang dari 10 dirham. 3 imam Hanafiyah yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani berpendapat bahwa Al-Quran dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbangan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Namun darinya wajib dibayar mahar mitsil karena merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta atau tidak bisa dihitung dengan uang. Yang ketiga yaitu menurut Imam Malik masih ada perselisihan pendapat mengenai mahar manfaat seperti pengajaran Al-Quran dan sebagainya, menghuni, memanfaatkan rumah, atau pelayanan hamba sahaya. Sementara bagi jumhur ulama Malikiyah menyatakan mahar adalah rukun yang memandang dari sisi sah dan tidak sahnya akad nikah yang bergantung dari eksistensi mahar yang termasuk elemen pokok dalam nikah, sehingga posisi mahar sama saja dengan al-mahal atau suami istri, al-wali, dan al-sigot atau ijab dan kabul. Pendapat Imam Malik yang mengatakan mahar sebagai rukun nikah secara tidak langsung memiliki implikasi yang sangat penting dan memposisikan perempuan pada posisi yang tinggi. Demikian dapat dilihat dari implikasi yang dihasilkan. Para ulama Malikiyah memandang kepada apa yang dikatakan Imam Malik. Mereka pada awalnya melarang menjadikan manfaat sebagai mahar. Mereka memandang kepada apa yang dikatakan orang yang memperbolehkan mahar manfaat, maka mereka membiarkan manfaat jika terlanjur terjadi. Ulama Malikiyah mengatakan mahar itu sah yang berupa benda dari emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, dan sebagainya. Pendapat ulama Maliki tentang mahar sebagai rukun nikah dibangun atas dasar adanya keserupaan antar akad nikah dan akad jual beli dari sisi pondasi rukun-rukun yang mendasari legal atau sah atau ilegalnya akad tersebut, sehingga tidak ada upaya melakukan kias dalam menentukan mahar sebagai rukun nikah. Selain menggunakan kias, pendapat Imam Malik menyatakan mahar sebagai rukun nikah sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan adalah merupakan langkah istihsan. Yang terakhir menurut Imam Hambali. Imam Hambali mendefinisikan mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar yang telah ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim, atau pengganti dalam kondisi pernikahan seperti persetubuhan. Hambali berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar. Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat Al-Quran atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya. Pasangan yang hendak menikah disunahkan untuk menjalankan akad nikah kecuali setelah adanya mas kawin, agar dapat meredam pertengkaran dan lebih bermanfaat bagi seorang istri. Dan bila memang terjadi talak sebelum bersetubuh, maka bagi seorang suami wajib membayar mahar yang telah disebutkan. Tetapi bila tidak menyebutkan mahar ketika melakukan akad nikah, maka bagi sang istri tidak wajib mendapatkan mahar tersebut. Namun yang wajib baginya adalah mut'ah atau pemberian. Ulama Hanabila berpendapat mahar adalah suatu imbalan dalam nikah, baik yang disebutkan dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, dan imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wata syubhat dan wata yang dipaksakan. Ulama Hanabila juga mengatakan sah mahar berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda. Adapun kesimpulan dari beberapa perbedaan imam mazhab, yaitu menurut Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa mahar tidak mengenal batas tinggi dan besarnya mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikan berharga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Begitu pula dengan syariat Islam yang tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Yang kedua, yaitu Imam Malik yang berpendapat
bahwa paling sedikitnya mahar harus mencapai 1/4 dinar emas atau perak seberat 3 dirham atau barang yang sebanding dengan 3 dirham, sedangkan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah 10 dirham. Ulama Malikiyah yang mengatakan mahar itu sah berupa benda dari emas, perak, barang dagangan, hewan, rumah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu hanya pendapat dari Imam Syafi'i yang tidak menjadikan mahar sebagai rukun perkawinan, tetapi sebagai syarat sah saja. Sedangkan imam yang lain seperti Maliki menjadikan kedudukan mahar sebagai rukun dalam perkawinan. Jadi, mahar dapat berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang memiliki harga yang disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.